Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman sekalian yang sangat saya hormati, Bapak dosen yang sangat saya hormati. Di sini kami akan mencoba menerangkan sedikit tentang landasan filsafat. Filsafat, jika kita membicarakannya, tidak akan lepas dari yang namanya tiga landasan, yaitu ontologi, kemudian yang kedua epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Orang kalau membicarakan filsafat ini kadang-kadang bingung sendiri sebelum membahasnya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita ini selalu dekat dengan yang namanya ilmu filsafat tersebut. Maka untuk mengetahuinya, kita buat secara sederhana saja agar mengkaji filsafat ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan malah sebaliknya. Maka kita mulai saja. Landasan filsafat itu ada tiga. Satu adalah ontologi. Secara sederhana, ontologi ini adalah dalam pendidikan adalah membahas bagaimana hakikat kebenaran pendidikan tersebut. Artinya dasarnya, hakikatnya, keasliannya, asal usulnya itu adalah ontologi. Jadi secara umum jika kita membangun sebuah rumah, ibaratnya adalah kebenaran rumahnya ini seperti apa. Kalau pendidikan ini sebenarnya hakikatnya seperti apa. Ini adalah suatu dasar bahwa untuk memahami filsafat, landasan yang pertama adalah ontologinya ini, karena merupakan dasar utama suatu hal apapun dalam pendidikan, dalam pembangunan. Maka ontologi adalah sebagai dasar terlebih dahulu. Kalau dalam agama bisa disebut adalah ilmu syariatnya, ilmu matannya. Ini adalah ontologi. Kita contohkan seperti rumah. Rumah ini hakikatnya seperti apa? Pendidikan ini hakikatnya seperti apa? Ini adalah ontologi. Berarti pada tahapan ini kita harus tahu bagaimana hakikatnya seorang pendidik, bagaimana hakikatnya kurikulum, bagaimana hakikatnya seorang peserta didik dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu hakikat mereka semuanya itu seperti apa. Jadi sebenarnya sangat sederhana. Asal kita mengetahui ibarat sebuah rumah, ini hakikatnya bagaimana, maka kita sebenarnya sudah belajar dasar daripada filsafat. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan mengenal yang namanya epistemologi. Epistemologi itu bagaimana? Ya kita secara mudah saja, karena untuk sebagai dasar ilmu filsafat bagi kita, kalau kita terangkan secara rinci, kadang-kadang bagi pemula ini akan merasa kesulitan. Maka saya mencoba secara sederhana bahwa landasan filsafat yang kedua, epistemologi, ini adalah suatu hal yang jika kita ibaratkan rumah, maka metode membuat rumahnya ini bagaimana. Kalau tadi ontologi adalah hakikat rumahnya ini seperti apa, bentuknya seperti apa, maka epistemologi adalah metode pembuatannya. Kita tidak bisa membahas ontologi hanya pada tahapan itu tanpa melanjutkan ke tahap epistemologi. Maka epistemologi ini adalah lanjutan daripada ontologi. Metodenya, caranya, bagaimana kita ini nanti akan mengolah
pendidikan, bagaimana kita akan mengolah peserta didik, bagaimana caranya menjadi guru, bagaimana menjadi peserta didik, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya hal ini, ontologi, kemudian epistemologi, sebenarnya hal-hal yang lumrah yang kita hadapi setiap harinya. Akan tetapi ilmu ini harus dipelajari secara rinci, karena jika tidak diurutkan pada semestinya, banyak sekali orang yang ingin belajar filsafat tetapi akan tersesat. Makanya filsafat ini juga harus mempunyai disiplin ilmu yang lain, karena kadang-kadang juga bahaya apabila tidak punya landasan dasar daripada ilmu yang lain. Makanya ontologi ini, kemudian epistemologi ini, jika keduanya dikaitkan maka akan menjadi filsafat yang sempurna, tidak menjadi filsafat yang di situ hanya tergantung dengan akal pikirannya saja, tetapi harus punya dasar-dasar yang lain tentunya, apalagi filsafat dalam agama. Maka ini menjadi hal yang harus mempunyai disiplin ilmu yang lain, karena banyak sekali orang tersesat karena tidak mau mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang lain. Maka ontologi, epistemologi ini adalah urutan-urutan yang harus dipelajarinya. Jika kita sudah mengetahui ontologinya, jika kita sudah mengetahui metodenya, epistemologinya, maka yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini secara umum jika kita terangkan bahwa aksiologi adalah manfaatnya, hasilnya, dampaknya, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui hakikat, setelah kita mengetahui metodenya, kita harus tahu juga manfaatnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Pastinya kalau ketiga hal tersebut dilakukan secara berurutan, kita akan mencapai apa yang diinginkan, bahwa filsafat dengan tujuan yang baik sebenarnya adalah untuk mengurai hal-hal yang di situ membutuhkan pemahaman-pemahaman yang mendalam. Karena setiap sesuatu ini secara umum punya ciri-cirinya, punya yang namanya kesempurnaannya, punya kekhususannya sendiri-sendiri. Maka dalam agama pun juga sama. Orang mempelajarinya ini diurutkan dari yang dasar, syariatnya dulu, kemudian nanti ke atasnya lagi thorikotnya, kemudian yang lebih atas lagi adalah hakikatnya. Tetapi tidak bisa ketiganya tersebut secara umum diambil satu-satu. Mau mempelajari hakikat tanpa mau mempelajari thorikot, mau mempelajari thorikot tanpa mau mempelajari syariat, mau mempelajari syarah, maka kan punya dasar yang namanya matan. Tetapi hanya punya matan sendiri, kemampuan orang secara umum, maka harus melewati para mujtahid-mujtahid yang telah memenuhi kapasitasnya. Maka dari itu kita sebagai pendidik, sebagai siswa, atau sebagai apapun, atau sebagai guru, maka ilmu filsafat ini sebenarnya adalah ilmu yang menarik untuk dipelajari agar menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang berguna bagi sesama. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.